Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 sifat. Siapa yang 4 sifat ini ada pada dirinya, ia adalah orang munafik tulen. Dan siapa yang pada dirinya terdapat salah satu di antaranya, maka pada dirinya ada suatu sifat kemunafikan sampai dia memilikinya. Larangan berdusta. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 sifat. Siapa yang 4 sifat ini ada pada dirinya, ia adalah orang munafik tulen. Dan siapa yang pada dirinya terdapat salah satu di antaranya, maka pada dirinya ada suatu sifat kemunafikan sampai dia memilikinya, yaitu apabila diberi amanat dia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila membuat perjanjian dia berkhianat, dan apabila bertengkar dia menuduh yang bukan-bukan. Muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini telah dijelaskan sebelumnya bersamaan dengan hadis Abu Hurairah yang serupa dalam bab memenuhi janji. Sabda beliau, dan apabila bertengkar dia menuduh yang bukan-bukan, yaitu dengan sumpah-sumpah palsu dan tuduhan-tuduhan batil. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menyatakan diri bermimpi atau melihat ini dan itu padahal tidak, ia dipaksa untuk menyatukan 2 biji gandum dan ia tak akan bisa melakukannya. Barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai, maka telinganya akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat. Barang siapa menggambar, ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkannya padahal tidak mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda beliau, barang siapa menyatakan diri bermimpi melihat ini dan itu padahal tidak, ia dipaksa untuk menyatukan 2 biji gandum dan ia tidak akan bisa melakukannya. Riwayat lain menyebutkan ia terus disiksa hingga menyatukan 2 biji gandum. Hadis riwayat Ahmad. Berdusta terkait mimpi adalah berdusta atas nama Allah, karena mimpi merupakan salah satu bagian nubuwah. Sabda beliau, barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai, maka telinganya akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan ancaman keras dan balasan disesuaikan dengan jenis amal perbuatan yang dilakukan. Sabda beliau, barang siapa menggambar, ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkannya padahal tidak mampu. Ibnu Abu Hamzah berkata, kesesuaian antara ancaman bagi pendusta terkait mimpi dan orang yang menggambar atau makhluk hidup adalah bahwa mimpi merupakan ciptaan Allah berupa gambaran maknawi. Dengan berdusta, seseorang memasukkan suatu gambaran maknawi yang tidak ada, seperti halnya orang yang menggambar makhluk hidup memasukkan wujud tidak hakiki di alam nyata. Mengingat wujud hakiki adalah wujud yang ada nyawanya. Untuk itu, orang yang menggambar makhluk hidup dibebankan suatu hal yang sangat berat, membuat apa yang menurutnya ia ciptakan lalu meniupkan ruh dalam ciptaan tersebut. Masing-masing di antara keduanya, orang yang mengaku memimpikan sesuatu secara dusta dan orang yang menggambar makhluk hidup, terus disiksa hingga melakukan apa yang dibebankan kepadanya, dan ia tidak akan mampu melakukan itu. Ini kata kiasan, artinya masing-masing dari keduanya terus disiksa tanpa henti. Ibnu Abu Hamzah juga menyatakan hikmah adanya ancaman ini adalah, pertama, karena ia mendustakan salah satu jenis nubuwah, dan kedua, karena ia menyaingi kuasa Sang Pencipta. Demikian pembacaan hadis pada hari ini.